15 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nurius Mansah, SSY. Kajian kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Mizan dan Haud, masih dari kitab Ushulus Sunnah. Kajian ini diselenggarakan di Masjid At-Tauhid dari Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykuro, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad yang dikarang oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala, dan ini perjumpaan kita ke-8 bersama Radio Roja Darussalam 106,7 FM dan bagi pendengar dimanapun berada. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan di waktu-waktu kita untuk diisi dengan ilmu agama. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita ya dengan sebuah ujian yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera hilangkan pandemi ini dari muka bumi. Dan tentu saja kita selalu butuh yang namanya nasihat dan ilmu, terutama soal akidah, keyakinan kita, prinsip kita di dalam beragama dan menempuh kehidupan. Sekarang adalah perjumpaan kita yang ke-8. Setelah 7 pertemuan sebelumnya, kita membahas beberapa pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang pertama apa? Meneladani para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang kedua, meninggalkan bid'ah, ya, meninggalkan atau menjauhi kebid'ahan dalam beragama. Yang ketiga di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan dalam urusan agama. Kemudian di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat adalah mengagungkan sunnah, yang menempatkan sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengimani ru'yatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Kemudian juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian kemarin terakhir kita bahas tentang mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk Allah, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajak bicara hambanya pada hari kiamat.
Kemudian hari ini kita akan membahas dua buah keyakinan atau mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dan wajib kita imani. Yang pertama adalah qaulal muallif rahimahullahu taala al-Imam Ahmad fi usuli sunnah wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Di antara hal yang harus kita imani adalah dengan mizan. Mizan artinya adalah timbangan, alat untuk mengukur di hari kiamat. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin timbangannya sudah agak berbeda. Kalau zaman dahulu timbangannya adalah dengan menggunakan dua buah wadah, yang satu diletakkan pemberat, yang satu diletakkan barang yang akan ditimbang. Ya, pernah pakainya ini kalau zaman dahulu. Ya, jadi misalnya 1 ons, misalnya nggak seimbang, ditambah lagi 2 ons, ternyata seimbang, berarti beratnya 2 ons. Ini diantara alat penimbang yang kita kenal, dan di akhirat pun demikian ada. Hal yang harus kita imani, di hari kiamat ada yang namanya mizan. Mizan di hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, nanti di hari kiamat seorang hamba ditimbang, ditakar, dan beratnya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Berapa berat nyamuk? Ya, ringan sekali. Ini bukan nyamuknya, sayapnya. Ini di antara hal yang harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada timbangan. Tapi Allah itu pengen memperlihatkan kepada kita betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ujuk-ujuk langsung diazab, mungkin protes. Ya, kita bisa klaim bahwasanya ibadah kita lebih banyak dibandingkan kemaksiatan kita. Kita bisa klaim kebaikan kita jauh lebih berat dibandingkan keburukan kita. Tapi lisan boleh berdusta, tapi prakteknya amalan nanti akan ditimbang di hari kiamat. Sehingga kita nggak akan lagi bisa protes. Kita akan diam, terbungkam, karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala amal kebaikan kita sedetail-detailnya sampai ditimbang. Ini di antara hal yang harus kita imani. Wa tuzanu amalul ibadi kama jaa fil athari, dan amal-amal hamba pun ditimbang nanti di hari kiamat sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan kita orang mukmin, orang muslim wajib beriman kepada adanya timbangan di hari kiamat dan membenarkan hal ini. Wal i'radu an amman radda dzalika wa tarku mujadalatih, dan kita hendaklah berpaling dari orang yang menentang permasalahan ini dan meninggalkan perdebatan dan pertikaian mengenai hal ini. Ini matan yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, di antara hal yang harus kita imani adalah adanya timbangan di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-8, wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan hari itu adalah benar adanya. Dalam surat yang lain Al-Anbiya ayat ke-47, Allah mengatakan, wa nada'ul mawadinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a, dan di hari kiamat kami akan meletakkan timbangan keadilan, neraca keadilan, dan tidak ada seorang pun yang akan dizolimi. Gak mungkin lebih 1 ons, Pak. Kalau timbangan di dunia itu banyak penipuan-penipuan. Ya, main ke pasar-pasar tradisional. Ya, beli misalnya 1 kilo pisang. Kita pulang ke rumah, kita timbang, ternyata 0,8 kilo atau 0,9 kilo. Kenapa? Karena tidak adil. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Madinah dahulu sebelum datang Nabi SAW. Bahkan ada seorang yang punya 2 timbangan. 1 timbangan pas, 1 timbangan nggak pas. Kalau dia beli, dia pakai timbangan pas, dia bawa sendiri timbangan ke pasar.
Tapi kalau dia jual sama orang lain, dia pakai timbangan yang nggak pas. Turunlah ayat yang berbunyi, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka kalau beli sama orang pengen timbangannya dipasin. Tapi kalau mereka jual sama orang lain, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Sedangkan timbangan di hari kiamat nggak kenal istilah ya berat sebelah, istilah kelebihan maupun kekurangan nggak kenal. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan adanya timbangan. Dan dalam surat yang sering kita dengar ya fa amma man sakulat mawazinu, artinya timbangannya ada yang berat, ada yang khafat mawazinu, ada yang ringan timbangannya. Ini di antara hal yang harus kita imani bersama. Akan tetapi hal ini diingkari oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, dan para pendewa-pendewa akal lainnya. Dan mereka mentakwil mizan hari kiamat dengan keadilan. Mereka nggak percaya adanya timbangan. Mereka nggak percaya adanya neraca. Kata mereka maksudnya itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu keliru. Karena jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya banyak tentang timbangan, tentang hadis bitoko, hadis kartu yang ketika ditimbang itu mengalahkan segala catatan-catatan amal seorang manusia. Ini yang harus kita imani bersama. Ya. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat mizan. Bagaimana sifat mizan yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah dia berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memegang mizan di hari kiamat nanti. Yang kedua, dia memiliki 2 piringan. Jadi bukan timbangan modern yang Yang cuma 1 timbangan ya, tapi dia memiliki 2 timbangan. Ya, 2 timbangan, 2 piringan untuk menimbang. Kemudian di antaranya sifat mizan itu dia bisa menimbang meskipun sebiji jagung. Karena ada timbangan itu minimal 1 kilo, iya kan? Di bawah 1 kilo dia nggak bisa. Ini timbangan yang saking telitinya, sebutir jagung aja kelihatan berapa beratnya. Berapa sebutir jagung? Pernah makan jagung? Ambil 1 bijinya, letakin di timbangan rumah kita. Kelihatan nggak berapa? Nggak kelihatan. Tapi di mizan hari kiamat itu bisa menghitung berat meskipun hanya sebutir jagung. Kemudian selanjutnya adalah ya adil dan teliti dalam perhitungan. Kalau kita kan kadang berusaha ya timbangan di rumah. Ya kadang enggak, kalau dibiarin enggak sampai titik 0 ya. Kadang lewat dikit, kadang kurang sedikit. Belum kalau kita nimbang pakai wadah, wadahnya itu kan nambah. Ya. Belum ditimbang misalnya timbangannya kalau ada yang batas maksimalnya 5 kilo, di atas 5 kilo enggak bisa. Ya tapi timbangan di hari kiamat itu benar-benar detail. Benar-benar rinci. Sampai 0,0000 miligram pun bisa terbaca. Ini di antara hal yang harus kita imani. Jadi yang pertama adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki 2 piringan dan bisa menimbang meskipun sebutir biji jagung, kemudian di antara sifatnya adalah teliti dan ya tepat di dalam menimbang. Ada sebuah hadis dan ini diaminkan oleh sebagian para ulama bahwasanya mizan memiliki lisan, memiliki mulut di hari kiamat. Di antara sebagian para ulama ada berkeyakinan bahwasanya mizan memiliki lisan. Jadi ada mulut dan ada 2 piringan. Akan tetapi
keyakinan ya mizan memiliki lisan ini bersumberkan dan berlandaskan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ada yang mengkritik hadisnya palsu atau matruk karena ada seorang rawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh sering berdusta sehingga hadisnya menjadi lemah. Berarti hukumnya yang benar wallahu alam adalah tidak memiliki mizan karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kemudian selanjutnya di antara hal yang dibahas oleh para ulama ya, kita lanjutkan dulu pembacaan di sini ya, syarahnya kata Syekh Sa'ad Asy-Syatri hafizahullahu taala, wa dzakara al-muallifu amran min umuri mu'taqadi ahli sunnah. Beliau di sini menyebutkan salah satu pembahasan akidah ideologi seorang ahlu sunnah, wa huwal imanu bil mizan yaumal qiyamah, yaitu mengimani adanya mizan, timbangan di hari kiamat. Fa inna Allah jalla wa ala wa min kamali adlihi yada'u mizanan yaumal qiyamati liyufarriqa bainan najina wa ghairihim wa yazinu kulla insanin amalahu bi nafsihi wa yajidu natijata hadzal wazni amamahu. Kemudian kata beliau ya, Allah Subhanahu wa taala saking adilnya meletakkan mizan di hari kiamat untuk membedakan mana orang yang berat timbangannya, amal kebaikannya, mana yang sedikit. Dan semua orang akan melihat, akan ditimbang di hari kiamat, dan semua orang akan langsung melihat timbangannya saat itu juga. Kita kalau nimbang aja sudah deg-degan di rumah. Apalagi pandemi, ya. Timbangan kita udah 80. Udah ngeri kita. Ada yang 90, ada yang 100. Semakin berat timbangan badan kita, semakin cemas kita. Itu di dunia. Ya, berat badan. Sebagian kita mengkhawatirkan berat badan. Nah, kalau ini kita berharap semakin berat amal kebaikan kita. Semakin berat dan lebih deg-degan lagi. Karena kita tahu bahwasanya kita banyak kekurangan dan kealfaan. Sekarang pertanyaannya, apa yang ditimbang di hari kiamat? Ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang di mizan hari kiamat. Ada yang berpendapat yang ditimbang adalah amal-amalnya, amal perbuatannya. Ada yang berpendapat yang kedua, yang ditimbang adalah badan kita, fisik kita, raga kita. Jadi kita yang diletakkan nanti di atas timbangan. Yang ketiga ada yang mengatakan catatan amal kita. Lembaran catatan amal malaikat selama di dunia. Mana yang benar? Mana yang ditimbang di mizan? Maka jawabannya adalah tiga-tiganya. Karena menggabungkan hadis-hadis lebih didahulukan dibandingkan memilih salah satu. Jadi terkadang bisa ditimbang amalnya, terkadang bisa ditimbang adalah orangnya, dan terkadang yang bisa ditimbang adalah catatan amalnya. Kita bahas dulu tentang amal kebaikan. Wal mizanu yakunu li thalathati umur. Timbangan ini bisa pada 3 hal. Awaluha waznul ibad. Yang pertama dulu, maaf di sini disebutkan yang pertama adalah orangnya yang ditimbang, hambanya, kita. Jangan tanya Ustaz naik itu pakai tangguh apa-apa, enggak ya. Kita enggak mikir, yang jelas kita pahami kita nanti yang akan ditimbang. Fakulu abdin qad yata'aradu lil wazni kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin lima dhahika ba'du sahabati min dha'fi jismihi wa qillati waznihi thumma dzakaru kabiran min kibaril musyrikin qad waqa'a alaihi faqala fi wasfi saqi ibni Mas'udin bi annahuma athqalu fil mizani min Uhud. Jadi kisahnya begini. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ini manjat pohon arok. Manjat pohon. Bukan panjat pinang ya. Manjat pohon. Kemudian angin itu menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud.
Terlihatlah dari bawah sahabat yang melihat Abdullah sedang memanjat, terlihatlah betisnya yang kurus. Ya, yang ceking. Ya, bahasa kita satang gitu ya. Kalau ditiup angin terbang. Saking kadang ejek, kurus badannya. Ketawa sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pada ketawa. Kemudian Nabi tegur para sahabat yang tertawa. Ma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Kemudian kata Nabi SAW, la riju Abdullahi ya yaumal qiyamati fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah, kakinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mizan, di timbangan di hari kiamat itu jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Teman-teman yang pernah umrah tahu betapa besarnya gunung Uhud. Apa arti Uhud? Satu, dari kata ahad, sendirian. Kalau gunung-gunung yang lain, kalau bukit-bukit yang lain itu terkadang berteman-temanan, pegunungan, Bukit Barisan, ya. Tapi dia enggak. Uhud itu dia sendirian dan dia menjulang panjang. Ya, tinggi dan panjang. Perhatikan teman-teman, kalau dalam bahasa Arab itu gunung, kalau ukuran kita bukit. Ya, ukuran kita bukit. Gunung Uhud itu ya gede, panjang, tapi kalau tinggi ya kalah dengan Gunung Kerinci, Gunung Semeru, karena ya di Arab itu gunungnya enggak terlalu tinggi-tinggi, sehingga kalau level Indonesia itu namanya bukit Uhud namanya. Tapi besar. Berapa ton itu kalau ditimbang di atas timbangan gunung. Ya bukan rumah, bukan mobil. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah badan kita. Jadi jangan remehkan orang yang mungkin fisiknya kurus, ceking, tapi bisa jadi dia berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di timbangan di hari kiamat. Kemudian ada hadis yang selanjutnya, wan nabi wal hadis ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanul abdu yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah. Didatangkan hari kiamat orang yang gemuk, gendut, mungkin 100 kilo beratnya. Kalau ditimbang di dunia, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi ketika dia ditimbang di hari kiamat, di sisi Allah, beratnya tidak seberat sayap seekor nyamuk. Waliyazubillah. Ya, sterek badannya, berotot, ya, atau mungkin gede badan fisiknya. Tapi kalau dia amalannya sedikit, di hari kiamat dia ditimbang itu enggak sampai sayap seekor nyamuk. Ini hadis ya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Apa yang ditimbang? Orangnya, ya badannya, ya raganya. Kemudian yang kedua, saniha waznul a'mali, yang ditimbang adalah amalannya. Sawa'un kanat aqwalan aw kanat af'alan, baik dia berupa ucapan maupun dia perbuatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, mudah disebutkan, gampang untuk diucapkan, ya enggak sulit untuk diutarakan, tapi sakilatani fil mizan, berat di hari kiamat. Apa yang ditimbang? Ucapannya. Dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ya, ini diantara ucapan yang ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa detik? Enggak sampai 1 menit. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita dari rumah datang ke studio Roja ini, Masjid Tauhid, baca ucapan tadi berkali-kali, berat di hari kiamat. Apa yang
timbang ucapan amalannya. Hadis yang lain, hadis tersebut disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Dalam sebuah hadis Muslim disebutkan kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Apa yang memenuhi timbangan tadi? Ucapan alhamdulillah. Bukan orangnya, bukan jasad fisik raganya yang ditimbang, tapi adalah amalan perbuatannya. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan, ma min syai'in asqalu fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat ditimbang di mizan di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Tutur, akhlak perilaku yang indah, karakter, attitude yang mempesona, enggak bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Ini diantara dalil-dalil yang ditimbang tadi apa? Akhlaknya, artinya amal perbuatannya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Orangnya. Yang kedua, amalannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah waznul awraqi wassijilati wal kutubillati tusajjalu fiha a'malul ibad. Yang ditimbang adalah lembaran-lembaran, catatan-catatan, kitab-kitab yang dicatat di sana amalan perbuatan hamba. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada yang orang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Dan ada wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada yang dengan tangan kirinya dari balik punggungnya. Dan itu nanti yang akan ditimbang di hari kiamat kelak. Wa qad warada fil hadisi anna rajulan. Ada sebuah hadis yang hadis ini luar biasa, teman-teman. Bahkan ada seorang wanita yang meninggal dunia setelah dia mendengar hadis ini. Yang hadis dikenal dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu adalah card. Apa card? Kartu. Bitokoh. Anna rajulan jaa bitis'atin wa tis'ina sijjilan fi a'malun sayyi'ah. Ada orang di hari kiamat. Dia datang dengan 99 catatan amal yang semuanya isinya jelek. Amal yang buruk, amal yang jahat, penuh dengan dosa, kemaksiatan, keburukan. Wa jaa bi bitaqatin fiha la ilaha illallah. Ketika dia sudah merasa putus asa, subhanallah, udah enggak mungkin selamat. Catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa, dosa, dan dosa. Ketika dia hampir putus asa, didatangkan sebuah bitokoh, kartu. Apa yang bisa diperbuat sebuah kartu? Tapi ingat, kartu tersebut tertulis la ilaha illallah, tauhid. Kayak nama masjid ini. Ya. Kemudian fatoshatil bitaqatu bitilka sijilat. Ketika diletakkan, tadi kan timbangan keburukan, catatan tadi berat. Secara logika nggak akan kalah beratnya dengan sebuah kartu. Tapi ketika kartu tersebut adalah kartu tauhid, tauhid kita yang tidak dikota dengan kesyirikan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kartu tadi beratnya mengalahkan 99 buku catatan amalan keburukan. Ini hadis ya dalam Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Jadi di antara hal yang harus kita pahami bersama, terkadang Allah Subhanahu wa taala menimbang amal perbuatannya, terkadang orangnya, dan terkadang adalah kartunya atau catatan amal kebaikan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang mendengar kajian ini, yang hadir di sini, maupun yang mengambil manfaat dari kajian-kajian ya radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, menjadi pemberat amal kebaikan mereka di hari kiamat kelak. Semoga kita jadi orang yang berbahagia
Ketika ternyata melihat amalan kebaikan kita jauh lebih berat dibandingkan amalan keburukan kita. Kemudian beliau melanjutkan wahina idin, ya, sebagian bertanya, ya, ada faedah sedikit. Ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama, berapa jumlah timbangan yang ada di hari kiamat. Dan ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat timbangannya 1. Ada yang berpendapat timbangannya muta'addid, berbilang, banyak. Karena dalam Al-Quran, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Mawazinuh kan jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim atau mu'annas salim? Jamak taksir. Jamak itu lebih dari 2. Ya, jamak lebih dari 2 kalau dalam bahasa Arab. Ya, minimal 3. Ya, minimal 3. Artinya jamak. Ini sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya timbangannya itu banyak. Tapi wallahu alam yang lebih tepat adalah timbangannya hanya 1. Sebagaimana athar dari Salman Al-Farisi yang mana punya hukum marfu kepada Nabi SAW bahwasanya didatangkan hanya sebuah mizan. Terus bagaimana Ustadz dengan mawazinuh tadi? Mawazin itu jamak dari mauzun. Apa mauzun? Yang ditimbang. Yang ditimbangnya banyak. Amalnya banyak yang ditimbang. Bukunya banyak yang ditimbang. Sehingga mawazin itu bukan banyaknya timbangan, tapi banyaknya sesuatu yang ditimbang. Ini pendapat yang lebih tepat bahwasanya mizan itu hanya 1. Ustadz, ribuan jutaan manusia, masa timbangannya hanya 1? Jangan kita logikakan dengan timbangan di dunia yang harus 1-1. Ini yang harus kita pahami karena sudah beda alam. Bentuknya pun nggak seperti kita. Kalau kita mungkin terbuat dari plastik, ya, atau mizannya mungkin nggak tahan lama. Kalau berapa kali nimbang udah rusak. Tapi ini beda. Ini adalah mizan yang Allah Subhanahu ciptakan khusus di hari kiamat untuk menimbang amal kebaikan serta diri kita di hari kiamat kelak. Kemudian di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama, apakah orang kafir non-muslim juga ditimbang di hari kiamat? Apa jawabannya? Orang kafir ada kebaikan enggak? Orang kafir ada pahala enggak? Enggak ada. Semua kebaikan orang kafir dibalas di dunia. Misalnya ada Bill Gates sedekah, mengadakan sebuah foundation. Dia bantu rakyat miskin, dia bantu dapat kebaikan, tapi disegerakan di dunia. Dibalas dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan harta, dengan pujian, dengan keluarga, dengan relasi. Dia dapat, tapi la nasibalahu fil akhirah. Tapi dia nggak dapat bagian di akhirat. Ada pemain sepak bola, ya, dia sedekah untuk Palestina, dia sedekah untuk banyak negeri-negeri kaum muslimin, dapat kebaikan, tapi di dunia. Allah berikan mungkin kesehatan sebagai balasannya, atau loyalitas dari orang, cinta dari orang, popularitas, kekayaan, tapi di akhirat 0. Dia nggak dapat apa-apa sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kalau dia masuk ke dalam agama Islam, semua amal kebaikan tadi langsung dimasukkan ke dalam digit pahala tabungannya. Masya Allah. Jadi semangat seharusnya orang-orang non-muslim yang mendengar betapa banyak kebaikan dan luar biasanya keburukan, dosa, kemaksiatan yang dia kerjakan sebelum dia masuk Islam dihapus, dihilangkan, dilebur. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kesimpulannya, ditimbang nggak orang kafir? Enggak. Karena nggak ada amal kebaikan. Jawabannya adalah tetap ditimbang. Tetap ditimbang. Hanya saja timbangan
amal keburukannya langsung jatuh ke bawah. Karena dia tidak memiliki kebaikan. Karena masuk ke dalam keumuman ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang timbangan. Kita lanjutkan sedikit ya. Nanti kita stop sholat ya. Habis sholat baru kita lanjutkan. Wahina idin idadalatin nususu ala itsbatil mizani naqulu sam'an wa ta'atan. Dan kalau kita sudah pahami hal ini, kalau ada Al-Qur'an, hadis Nabi berbicara tentang mizan, kita katakan sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Nukinu bi muqtada dzalika wala nunakishu wala nu'aridu bi ma'qulin wala bi ghairihi. Dan kita kita yakini dengan konsekuensinya, dan kita tidak mendebatnya, membantahnya dengan akal maupun dengan yang selainnya. Faman ja'ana yuridu minna an nujadilahu biwasitatil ma'qulat linakum bi ibtali madlulatin nusus fahina idin lan naltafita lahu. Kalau ada yang mau ngajak debat, yuk kita debat tentang mizan. Aku tidak percaya dengan mizan. Ayo kita debat yuk, gitu ya. Orang Mu'tazilah, orang yang katanya cendekiawan muslim dan semisalnya, maka jangan kita layani orang seperti ini. Ya. Karena di dalam keyakinan orang debat itu karena nggak yakin, kita yakin udah. Al-Quran, hadis Nabi, ijma, kesepakatan ulama salaf. Meskipun nggak masuk akal Ustaz. Ya, masa ditimbang? Emang Allah sedang jualan apa pakai timbangan? Nah, ini kan akal-akal yang terbatas. Allah maha atas segala sesuatu. Allah kuasa. Tanpa timbang pun Allah tahu. Tapi Allah itu pengen menampakkan kepada kita ya, biar kita itu puas. Nggak bisa ngelak lagi, ya kan? Kalau misalnya ditangkap polisi kita bisa ngeles. Tapi ini catatannya. Ini nih. Ini laporan-laporannya. Waduh, udah nggak bisa ngeles kita. Atau ini CCTV-nya, ini bukti-buktinya. Begitu. Dan kemudian juga sebagai ujian di dunia, beriman enggak kita dengan mizan? Itu kata para ulama. Hikmah kenapa Allah ciptakan mizan. Ini diantara yang kita pahami bersama. Demikian, mungkin kita ada jeda 2 menit ya untuk break azan biar bisa wudhu dan semisalnya. Kita break sebentar ya, sholat isya. Kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah sholat isya pembahasan tentang haud, tentang telaga. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
meluruskan saf, berjarak antara saf. Jangan terlalu maju, terlalu mundur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.
Jalan aja. Ada lampu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullah taala, dan kita masih berbicara tentang mizan dan haud. Sebelum sholat isya tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang mizan, dalil-dalil tentang adanya mizan, kemudian sifat-sifat mizan, bahwasanya mizan memiliki dua piringan timbangan, kemudian mizan juga berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bahas tentang hal-hal yang ditimbang oleh mizan. Yang pertama adalah orang atau hambanya, fisiknya, jasadnya. Yang kedua adalah amal perbuatannya, dan yang ketiga adalah catatan amal atau buku atau lembarannya. Kemudian kita juga bahas bahwasanya bahwasanya mizan itu ada satu jumlahnya, dan orang kafir pun ditimbang di hari kiamat kelak meskipun tidak ada kebaikan. Kemudian poin selanjutnya pada hari ini, di antara hal yang harus kita imani sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang muslim sejati, adalah wal imanu bil haudi. Ya, kata mu'alif rahimahullah, wal imanu bil haud, beriman dengan haud. Dan haud ini baru beberapa hari yang lalu saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, haud, H-A-U-D, yang artinya adalah telaga. Majma'ul ma', haud. Atau bahasa lainnya selain telaga apa? Danau. Jadi kita harus mengimani bahwasanya nanti di hari kiamat ada danau, ada telaga, ada haud. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuhu, dan nanti di hari kiamat Nabi memiliki haud, telaga. Dan sekarang sudah ada telaganya. Di antara pokok keimanan atau cabang keimanan dari masalah haud, kita mengimani haud sekarang sudah ada. Dan nanti di hari kiamat taridu alaihi ummatuhu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berbicara sedikit tentang sifat-sifatnya. Arduhu mithlu tulihi masiratu syahrin. Panjang dan lebar, ya, kalau kita bicara tentang sebuah bangunan itu ada panjang, ada lebar. Panjangnya seperti lebarnya. Kalau panjang sama dengan lebar berarti persegi, segi 4. Tapi ada sebagian berpendapat ulama maksudnya adalah lingkaran bulat. Karena bulat itu panjang dan lebarnya sama. Meskipun saya pribadi wallahu alam lebih condong kepada persegi, ya. Kalau saya Utsaimin kalau nggak salah beliau lebih condong kepada pendapat bulat. Ya, ini bukan bumi ya, bulat atau datar. Yang sepanjang atau sejauh jaraknya itu perjalanan 1 bulan atau 30 hari. Dan dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah penafsiran, ulama menghitung perjalanan sebulan itu 3.000 km. Atau kalau jalan kaki 36 jam. 1 hari 2 malam. Ya, 1 hari 2 malam kurang lebih. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Madinah ke Son'a di Yaman. Dan saya langsung buka Google Maps. Madinah sama Son'a berapa kilometer? Ternyata jaraknya 1,1500 km. Kalau jalan tuh 18
18 km, 18 jam atau kurang, berarti sekitar 1.500 sampai 3.000 ya 3.000 kilometer. Ini jarak antara panjang dan lebarnya, ini luas sekali, masya Allah ya. Ini luas. Saya saja berjalan naik mobil ya. Naik mobil itu kalau 2 hari 2 malam saya paling jauh ke Jember itu pernah sampai 48 jam, 2 hari 2 malam. Itu pakai kendaraan. Artinya mungkin bisa lebih besar daripada Jakarta mungkin, ya. Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama'i ala masohat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Dan jumlah aniyah, bejana, gelas. Kalau di sini ada yang ngasih minuman, ya minum misalnya es teh atau misalnya ada jus buah, itu ngantri untuk pinjam gelas, ya enggak? Gelasnya cuma 10 orang. Orangnya ada 100 sehingga ngantri. Udah minum satu, cuci, make. Tapi di telaga Nabi kalau minum itu enggak pakai ngantri. Kenapa? Karena jumlah cangkir gelasnya itu seperti bintang gemintang di langit. Enggak bisa lagi ngantri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dan para pendengar Radio Roja yang setia ya mendengar ya kajian-kajian di Radio Roja adalah orang-orang yang berbahagia bisa meminum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bicara tentang sifat-sifat telaga yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ingat, sebagian orang keliru antara telaga dan Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Dan Kautsar bukan telaga. Kautsar itu adalah sungai di surga. Namanya sungai al-Kautsar. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya begini. Ketika Nabi meninggal putranya, jadi beliau punya 6 anak dari Khadijah, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Dan kedua-duanya wafat ketika kecil. Sehingga orang-orang musyrikin mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat semua anaknya. Anak laki-lakinya. Nabi itu abtar. Apa abtar? Terputus sanadnya. Enggak ada lagi bin Muhammad, enggak ada. Ya. Tidak ada lagi bin Muhammad. Maksudnya apa? Anak cucunya enggak ada ke bin Muhammad. Kalau beliau punya anak perempuan Fatimah contohnya, Fatimah punya anak Hasan, Hasannya ke Ali. Bukan Hasan ke bin Fatimah binti Muhammad, enggak. Tapi sanadnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga terputuslah sanadnya. Allah pengen menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan surat Al-Kautsar. Jangan sedih. Ya, inna ataina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Maksudnya salat Idul Adha, sembelih hewan kurban. Ya, kemudian ya, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang terputus? Yang terputus adalah orang yang mencelamu, orang yang menghinamu, itulah abtar yang sebenarnya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh kata para ulama kita menghubungkan antara Kautsar dengan telaga Nabi. Kenapa? Karena namanya telaga, namanya danau, itu pasti ada muaranya, ya enggak? Apa contoh muara dari danau? Pegunungan. Air dari pegunungan. Namanya danau itu pasti ada sumber airnya yang datang. Atau air terjun kayak Danau Toba. Apalagi? Sungai. Dan ternyata muara danau Nabi atau haud Nabi di akhirat, di hari kiamat di padang mahsyar, itu berasal sumbernya dari sungai Al-Kautsar.
Jadi itu relasinya atau korelasinya, hubungan antara Kausar dan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara asalnya berbeda. Kausar itu adalah sungai, sedangkan Haud adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haud itu di padang mahsyar di hari kiamat, sedangkan Kausar adalah sungai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Dan telaga Nabi memiliki 2 saluran air atau 2 muara tadi. Dan saluran air tersebut itu terbuat dari emas dan perak. Masya Allah. Kalau kita pipa, bekas, itu saluran air itu nggak kelihatan, nggak harus bagus-bagus, karena nggak terlihat. Tapi luar biasanya hari kiamat, telaga Nabi, saluran airnya yang berasal dari sungai Kausar itu terbuat dari emas dan perak. Satunya dari emas, satunya dari perak. Kemudian kita sekarang bicara tentang airnya. Air telaga Kausar punya 4 sifat. Yang pertama, abyadu minal laban, lebih putih dibandingkan susu. Yang kedua, susu putih, ya, dan ini jauh lebih putih dari susu. Yang kedua, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Yang ketiga, atyabu minal misk, dan raihahnya, aromanya lebih harum dan wangi daripada kasturi. Dan yang terakhir, siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama lama-lamanya. Masya Allah. Di berdoa kita berharap bahwasanya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang meneguk air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa? Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, lebih wangi daripada kasturi, dan yang minumnya nggak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian kita bicara tentang bejananya, tentang cangkirnya, tentang gelas-gelas yang disiapkan di pinggiran telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi kita bahas, jumlahnya sebanyak apa? Bintang di langit. Insya Allah. Berapa juta bintang di langit. Ya. Kemudian yang kedua, cangkirnya terbuat dari emas dan perak. Bukan cetak plastik. Kalau kita kadang bekas botol aqua itu dilipat 2, ya, untuk minum. Jadi wadah cuko atau misalnya. Di akhirat itu emas dan perak. Kemudian selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semua Nabi itu punya telaga. Di antara keyakinan tentang masalah Haud, semua Nabi punya telaga, dan telaga Nabi adalah yang paling besar dan paling luar biasa. Dan sudah ada sekarang, ya, telaga Nabi sudah ada sekarang. Kita lanjutkan, ya. Qala al-mu'allif fi syarhihi, dzakara al-mu'alliful iman bil haud. Imam Ahmad menyebutkan di kitabnya di Ushul Sunnah tentang mengimani telaga. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu haudun lahu sifatun tuluhu wa urduhu masiratu syahrin. Bahwasanya sifatnya adalah panjang dan lebarnya sama, dan jaraknya adalah perjalanan sebulan. Wa yaridun nasu alaihi adamak makanu walahu aniyah, dan manusia mendatanginya karena kehausan. Jadi manusia sedang kehausan, dia mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sedang menunggu kita di telaganya. Kalau ada yang dikatakan batas sabar itu apa? Ada nggak sabar batasnya? Jawabannya ada. Nabi pernah bilang, sabron, sabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga. Jadi batas sabar itu. Kalau kita udah ketemu sama Nabi di telaga, udah nggak usah sabar lagi.
Ya, karena udah ada batasnya. Tapi selama kita belum berjumpa dengan Nabi, sabar, sabar dan terus sabar. Dan punya bejana-bejana wadah-wadahnya. Walimaihi sifat, dan airnya pun punya sifat-sifat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan seorang mukmin harus mengimani ini semua. Kemudian di antara hal unik yang terjadi di telaga, ya, Nabi melanjutkan dalam sebuah hadisnya, la yaridanna ala haudi rijalun, dan bergerombolan manusia mendatangi telagaku. Fayudaduna anhu, tapi ada sebagian orang yang diusir. Hus, kalian gak boleh minum dari telaga Nabi. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Tapi Nabi protes, ya Allah, kenapa mereka diusir? Mereka kan sahabatku, mereka kan umatku. Ini adalah hadis yang dijadikan Syiah Rafidhah, yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi SAW itu menyimpang dari syariat karena diusir. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Maksudnya ini bukan celaan sama semua sahabat, bukan. Tapi ada sebagian orang yang ketika Nabi wafat mereka murtad. Diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara orang-orang yang menyebabkan murtadnya adalah sang nabi palsu, siapa? Musailamah Al-Kazzab. Laknatullah alaihi. Dan dia terbunuh di perang Yamamah oleh Wahsy, seorang budak hitam, ahli tombak. Ya, ini benar-benar ya tobat sebenarnya. Jadi Wahsy ini membunuh manusia terbaik di antara para sahabat, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia membunuh paman Nabi. Kemudian dia masuk Islam dan Nabi enggak tahan. Ketika dia lihat Wahsy, dia tahu Wahsy masuk Islam tapi maaf ya, menyikat dari anak. Karena enggak tahan melihat, teringat dengan pamannya, dan Wahsy ngerasa sedih. Dan inilah yang namanya hijrah sebenarnya, tebus kesalahan. Ustadz, saya dulu sering ngajak teman-teman main musik. Ya, banyak orang yang saya dakwahin untuk main musik. Saya ajarin dia gitar, drum, seruling, pianika, dan semisalnya. Kemudian ketika dia hijrah, seharusnya tebus kesalahan. Sekarang tugasmu mengajak orang untuk hijrah dari musik. Wahsy, dia membunuh manusia terbaik dan dia pengen menebus kesalahannya, dan dia melunasinya dengan membunuh manusia terburuk, Musailamah Al-Kazzab, dengan tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, ini hijrah sebenarnya, menebus kesalahan. Ya, menebus kesalahan. Ya. Karena itulah ini bukan dalil sebagian sahabat atau banyak sahabat murtad, tidak. Ya, ada sebagian kecil sahabat yang murtad sepeninggal Nabi SAW yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, ya, siapa orang-orang yang diusir di sini? Ada dua jenis manusia yang diusir dalam hadis ini. Kata para ulama, yang pertama adalah al-murtad, orang yang murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Dalam hadis yang lain dikatakan fa innahum baddalu dinahum, karena mereka sudah mengganti dan mengubah agama mereka. Karena itu dia diusir dari telaga Nabi SAW. Ketika Nabi tahu dia ternyata keluar dari agama Islam, suhkan, pergi kalian, pergi. Nabi pun membenarkan, ngusir. Dan yang kedua adalah al-mubtadi', ahlu bid'ah. Karena dia mengubah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dan banyak. Ketika Nabi meninggal, beberapa sebagian orang-orang yang tidak paham agama mulai berkumpul, membuat sebuah halaqah perkumpulan. Kabir,
bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan biji-biji kerikil, dengan butir-butir kerikil. Kemudian sabbih, bertasbihlah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau melihat ini, subhanallah, kalian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Lihat, sahabat masih hidup, masih ada bejana-bejana mereka. Mereka masih ada di tengah-tengah kita. Tapi apa kata mereka yang zikir-zikir bareng-bareng tadi? Ya Abdullah, kami hanya menginginkan kebaikan. La nuridu illa khairan. Kami kan pengen baik. Zikir, baca Quran, sholawat. Apa yang buruk? Dan Ibnu Mas'ud mengatakan ucapan yang sangat indah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Karena nggak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah teman-teman, di antara kiat agar kita bisa meraih atau meneguk air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istiqomah di atas sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pandemi ini orang-orang yang gugur di jalan dakwah, di jalan thalabul ilmi. Sebagian mulai meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka pertahankan. Maka kita, ya teman-teman semua, maka tetaplah istiqomah. Karena ini adalah karomah yang paling luar biasa. Kita nggak butuh karomah mengubah batu menjadi emas. Kita nggak butuh karomah bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Kita nggak butuh. Kata para ulama, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling baik adalah istiqomah di atas sunnah sampai kita wafat. Dan ini mahal. Dan ini berat. Yang lihat kita terasing dengan ya sunnah yang kita pegang. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami teman-teman, kita harus imani tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama menjelaskan juga di antara sebagian faedah, kapan kita mendatangi telaga? Sebelum menyeberangi sirat atau setelah menyeberangi sirat? Ya, sirat itu adalah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang berada di atas punggung neraka. Yang ada yang melewatinya secepat kilat, seperti hembusan angin kencang. Ada yang seperti seekor kuda yang sedang berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang waliyazubillah kena kait-kait raksasa, kemudian jatuh ke dalam neraka waliyazubillah. Dan Nabi di ujung sana mendoakan kita semua, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah dia, selamatkanlah umatku. Betapa sayangnya Nabi sama kita. Lihat ketika sebagian kita diusir karena mengubah-ubah syariat Islam, karena mereka murtad, Nabi awalnya apa? Empati, simpati. Kenapa ya Allah mereka diusir? Mereka kan umatku. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ini dalil orang meninggal enggak tahu apa yang kita kerjakan sekarang. Kita punya orang tua udah meninggal. Kau jangan minum-minum kau ya. Agak kejinguan bapak yang di surga. Enggak boleh begini, ya. Kita boleh nasihatin orang tapi enggak boleh ya menimbulkan keyakinan orang yang sudah mati mengetahui kejadian yang ada di dunia. Ya nggak boleh. Ya. Ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Yang benar adalah haud itu ini khilaf para ulama, dan yang benar adalah haud ini kita datengin sebelum sirat. Sebelumnya nyebrang jembatan sirat. Ya. Dan ini mungkin sudah jam 8 lewat ya. Saya mohon maaf kalau agak kepanjangan malam hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, jika Allah menghendaki, kita akan membahas tentang azab kubur. Ya, tentang siksa kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Apa beda azab kubur dengan fitnah kubur? Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan
dengan masalah ya alam barzakh, ya alam barzakh yaitu sebuah alam antara dunia dan akhirat. Alam ya barzakh yang kita kenal dengan alam kubur. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya nih Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang dapat meminum air di haudnya Nabi, apakah ia sudah pasti masuk surga dan dia tidak akan disiksa lagi? Ya. Dibahas oleh para ulama. Apakah orang yang sudah minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipastikan masuk surga atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan iya. Itu diantara alamat tanda karena kan sudah hisab itu istilahnya sudah ya selesai hampir ya sudah selesai sidang. Ada sebagian ulama mengatakan sidang dulu, ya hisab dulu baru telaga. Jadi sudah selesai dan sudah mendapat kebaikan berupa mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tapi dia mengatakan ya belum tentu. Ya, wallahu alam mana yang lebih tepat. Yang jelas ya minumnya kita telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda kebaikan kita yang akan kita dapatkan setelahnya, begitu. Karena dalam hadis tadi kan disebutkan setelah nyebrang itu kan ada yang nyebrang sirat, ada yang berhasil, ada yang gagal. Bisa jadi yang minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun gagal, karena yang dibahas adalah tidak merasakan kehausan, tapi bisa jadi tetap mendapatkan azab dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya Ustaz, mungkin berdasarkan dari kertas itu dulu Ustaz. Ya. Masalahnya ini di luar tema. Ya, ini juga di luar tema cuma. Ya. Tapi bukan fikih ini Kang Sahrudin kemarin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang laki-laki untuk menghindarkan diri dari kemunafikan, mereka sholat jamaah di masjid selama 40 hari minimal, ini enggak benar. Ya. Ini keliru. Hadisnya bukan sholat berjamaah 40 hari. Tapi yang benar adalah tidak ketinggalan takbiratul ihram. Karena jamaah belum tentu dapat takbiratul ihram. Ya, mungkin diperbaiki. Bagaimana dengan perempuan untuk menghindarkan diri dari kemunafikan? Ya, bagaimana menghindarkan diri dari kemunafikan? Iya, bagus sekali. Ini diantara ghibtahnya seorang wanita. Ya, yang sedikit rasa cemburu laki-laki ya bisa membebaskan diri dari kemunafikan dengan cara sholat berjamaah ya 40 hari nggak ketinggalan takbiratul ihram. Maka jawabannya adalah ada hal-hal yang lain ya. Dengan cara menghindarkan diri dari sifat-sifat nifak, dari perbuatan dusta, dari sifat nifak diantaranya adalah mengingkari janji atau khianat ketika diberi amanat, atau ya berlebihan melampaui batas ketika berdebat. Ini di antara hal-hal yang bisa membuat kita bebas dari kemunafikan, ya. Dan ingat, seorang mukmin tidak akan merasa bebas dari kemunafikan selama-lamanya. Meskipun dia ada 40 hari salat enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tapi dalam dirinya masih ada kekhawatiran. Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, beliau mengatakan adraktu salatina sahabiyan kulluhum yakhafu nifaq ala anfusihim. Saya berjumpa dengan 30 sahabat dan mereka semuanya khawatir terjangkit sifat nifaq. Sahabat Umar bin Khattab sampai datengin Huzaifah bin Yaman, sahibu sir. Wahai Huzaifah, ada enggak nama saya di golongan munafikin? Siapa yang nanya? Umar bin Khattab. Ini menunjukkan faedah kepada kita, la ya'man minan nifaqi illa munafiq. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia munafik. Wala yakhafu an-nifaq illal mu'min, dan tidak ada yang takut kemunafikan kecuali orang yang beriman, ya. Tapi kita terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dihindarkan dari itu semua. Dan wanita pun boleh sebenarnya sholat berjamaah ya di masjid ya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku seperti menutup aurat, terhindar dari fitnah, dan dapat izin dari suami kalau dia sudah bersuami.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya setiap kali ingin beribadah, tiba-tiba terbersit untuk memperindah dilihat manusia. Lalu pemikiran tersebut saya tepis dengan istighfar. Apakah saya sudah termasuk riya? Karena pemikiran pertama saya atau bagaimana Ustadz? Iya. Di antara penyakit hati yang berbahaya adalah riya dan sum'ah. Riya artinya beribadah ingin dilihat oleh manusia, dan sum'ah artinya beribadah agar ingin didengar oleh manusia. Dan keduanya adalah hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Di antara ya cara, dan ini berat, ya, dan Nabi SAW mengkhawatirkan masalah riya ini, sehingga para sahabat sering diwanti-wanti, hati-hati dari riya. Siapa yang diwanti-wanti? Siapa yang diwanti-wanti? Sahabat, apalagi kita gitu loh. Ya, logikanya. Kalau sahabat aja Nabi khawatir, apalagi kita manusia akhir zaman ini. Sehingga ketika kita sedang beribadah, datang riya, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, dia menikmati riyanya. Ya udah, lanjut. Ya, dia berindah salatnya atau ibadahnya. Dan ini yang ditolak amal ibadahnya. Tapi orang yang kedua, dia berusaha melawannya. Dia istighfar, astagfirullah, boleh nih. Apa manusia yang mau muji saya, dia nggak bisa menyelamatin saya di akhirat. Di neraka dia nggak bisa kasih saya syafaat. Siapa tahu dia masuk neraka juga. Apa untungnya saya ingin dipuji oleh si fulan, sedangkan di alam kubur saya sendirian dia masa bodoh. Dia lawan niatnya, maka semoga ini bukan termasuk orang yang riya. Ya, jadi memang masalah ikhlas ini masalah yang berat. Jadi ikhlas itu bukan hanya ketika, tapi sebelum, sedang, dan setelah. Dan ketika itu datang langsung dilawan. Jangan diikutin. Kenapa tuh gak ke masjid? Takut riya. Nggak boleh ini. Ya, dia gak ke masjid gara-gara takut riya. Harusnya tetap ke masjid, dilawan riyanya. Ya, kenapa nggak pakai jilbab? Takut riya. Ya, nggak boleh gini. Ya, karena kewajiban adalah satu sisi dan ya ikhlas adalah satu sisi yang lain. Dan semua kita berusaha semuanya. Memang kita nggak yakin, nggak jamin ikhlas. Tapi kita juga nggak jamin kalau kita itu riya. Paham? Jadi mungkin kita nggak bisa klaim kita ini ikhlas. Oke. Tapi kita juga nggak bisa nuduh diri kita tuh riya. Bisa jadi kita ikhlas. Tapi kita nggak jamin. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita dari kebaikan. Bismillah. Dulu ulama itu dulunya riya. Kalau beribadah, ngaji. Tolabnal hadis li ghairillah. Kami dahulu ngaji. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niatnya biar dapat akhwat, mungkin biar dapat teman, mungkin biar dapat awal-awalnya. Tapi semakin hari fa'aba an yakuna illa lillah. Ilmu yang kami pelajari menuntun kami untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang di awal-awalnya memang perlu perjuangan, jatuh bangun, tapi ingat walladzina jahadu fina, siapa yang berjuang karena kami tulus ikhlas, akan kami tunjukkan subulana, jalan-jalan kami. Ya. Mungkin demikian. Tidak ada lagi? Masih ada, Ustaz. Masih ada. Ya, ini ada pertanyaan dari penonton, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik melazimkan istighfar atau subhanallah wa bihamdi? Ya. Amalan tadi, Ustaz. Ya. Di antara kesalahan dalam bertanya adalah membentur-benturkan amalan yang bisa kita kerjakan dua-duanya. Ustaz, bagusnya mana? Zikir ini apa zikir itu? Kita sebut semuanya. Kita sesekali istighfar, sesekali tasbih, sesekali tahlil, sekali tahmid. Apa yang menurut kita lebih mudah? Ya, sehingga ini diantara ya mungkin cara yang kurang tepat ya. Kalau bertanya, kecuali nggak bisa milih. Nah ini baru bertanya. Ini kan nggak mungkin nggak bisa milih. Ya bisa dua-duanya. Ya adapun sebaik-baik afdal zikir adalah la ilaha illallah. Ya dalam sebuah hadis dikatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Akan tetapi tidak menafikan zikir-zikir yang lain tidak kita kerjakan. Ya karena kita bisa variatif, bisa bosan zikir ini, zikir itu, zikir dan seterusnya. Dan istighfar tentu banyak sekali keutamaannya, ya. Dan jangan kita bentur-benturkan suatu amal dan amalan yang lain. Kita lihat justru ini menjadikan
kita harusnya optimis, ternyata banyak pintu kebaikan. Ya kita bisa zikir ini, bisa zikir itu, bisa zikir ini dan itu. Demikian mungkin yang saya Ya, sampaikan. Ustaz. Wallahu Yang a'lam. terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hilangnya rasa haus tadi hanya berlaku tatkala sebelum masuk surga saja Ustaz? Jika tidak, lantas bagaimana ahli bid'ah tadi ketika ia selesai disiksa dan diampuni Allah, apakah ia masih haus ketika di surga? Pertanyaannya kayaknya kurang tepat. Ya karena siapa yang minum nggak haus? Ahlu bid'ah nggak minum. Bukan berarti yang nggak minum pasti kehausan selama-lamanya. Enggak, ya. Perhatikan jangan di ini simpulkan sendiri. Yang minum nggak kehausan. Yang nggak minum belum tentu kehausan selama-lamanya. Inilah. Jangan kita menyimpulkan kayak contohnya siapa yang mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah masuk surga. Kalau yang nggak la ilaha illallah masuk neraka. Nah, jangan. Bahaya semua masuk neraka nanti. Ya, jadi jangan kita menyimpulkan seperti itu. Artinya kalau orang nanti masuk surga nggak mungkin kehausan gitu loh. Kalau ada orang yang sudah berbuat bid'ah kemudian dia masih ada tauhidnya, kemudian dia disiksa di neraka, kemudian masuk ke dalam surga, ya insya Allah enggak, bukan insya Allah, ya jelas dia pasti tidak akan merasakan kehausan, ya, karena di situ adalah nikmat semuanya, makanan, minuman, apa yang kita inginkan oleh jiwa kita ada, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Demikian Ya, Ustaz. kita akhiri. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini, ya pendengar setia Roja, bahwasanya kita harus mengimani mizan, adanya timbangan di hari kiamat, ya berdasarkan sifat-sifat yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mengimani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga, ya yang banyak juga sifat-sifatnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini harus kita imani kedua-duanya. Demikian insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan membahas di antara pokok prinsip seorang muslim mengimani adanya azab kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Demikian subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.